Halo, selamat bertemu kembali. Salam sehat dan tetap semangat. Masih dalam materi kelas 8 lingkaran. Kali ini akan membahas panjang busur dan luas juring. Sebelum kita mencari rumus panjang busur, mari perhatikan hubungan sudut pusat dan panjang busur. Perhatikan dua gambar berikut. Panjang busur AB, kamu perhatikan di sini. Kemudian ini panjang busur AB juga. Nah, ini sudut pusat AOB, ini juga sudut pusat AOB. Kalau ini sudut pusat AOB kita perbesar, maka panjang busur AB juga akan semakin panjang. Maka hubungannya semakin besar sudut pusat, maka busur akan semakin panjang. Demikian juga berlaku sebaliknya. Semakin kecil sudut pusatnya, maka panjang busur juga akan semakin pendek. Itulah hubungan sudut pusat dan panjang busur. Mari kita mencari rumus panjang busur. Kamu perhatikan gambar di sini. Jadi hubungannya sudut pusat AOB per sudut satu putaran sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Jadi kita pakai perbandingan sudut pusat AOB per sudut satu putaran sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran. Nah, sudut pusat AOB saya tulis sudut AOB. Sudut satu putaran itu 360 derajat sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran itu 2πr atau πd. Kemudian kita kalikan silang. Nah, panjang busur AB kita kalikan dengan 360 derajat sama dengan sudut AOB kali 2πr atau kali keliling lingkaran. Maka panjang busur AB sudut pusatnya berapa? Per 360 derajat kali keliling lingkaran atau 2πr. Inilah rumus panjang busur AB atau rumus panjang busur sama dengan sudut pusat per 360 derajat kali keliling lingkaran. Sebelum kita mencari luas juring, ada baiknya kita lihat dulu hubungan sudut pusat dan luas juring. Kamu perhatikan gambar di sini, ini luas juring AOB yang kecil, ini luas juring AOB yang besar. Nah, kalau kamu perhatikan sudut pusatnya di sini, ini juga sudut pusatnya di sini. Nah, jika sudut pusat semakin besar, maka juringnya juga akan semakin luas. Demikian sebaliknya, kalau misalkan sudut pusatnya semakin kecil, maka juringnya juga akan semakin kecil. Maka hubungannya semakin besar sudut pusat, maka luas juring semakin besar. Atau berlaku sebaliknya, semakin kecil sudut pusat, maka luas juring akan semakin kecil. Itulah luas hubungan sudut pusat dan luas juring. Mari perhatikan cara mencari luas juring berikut. Mari sekarang kita mencari rumus luas juring. Kamu perhatikan gambar di sini bahwa sudut pusat AOB kamu bandingkan dengan sudut satu putaran. Nah, sama dengan luas juring AOB per luas semuanya atau luas lingkaran. Maka perbandingan di sini sudut pusat AOB per sudut satu putaran sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran. Sudut AOB satu putaran itu 360 derajat sama dengan luas juring AOB per luas lingkaran itu πr pangkat 2. Nah, maka luas juring AOB kamu kalikan silang, boleh langsung juga ini, kali 360 sama dengan sudut AOB kali πr pangkat 2. Berarti luas juring AOB sama dengan sudut AOB-nya atau sudut pusatnya per 360 kali πr pangkat 2. Secara umum luas juring itu sama dengan sudut pusat per 360 kali
pi R pangkat 2. Inilah rumus luas juring. Supaya kamu lebih bisa, mari perhatikan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, hitung panjang busur PQ jika besar sudut POQ 45 derajat dan jari-jari 14 cm. Atau kamu perhatikan gambar berikut bahwa sudut POQ itu 45 derajat dan jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, panjang busur PQ sama dengan sudut POQ per 360 derajat. Nah, kalau panjang busur hubungannya dengan keliling lingkaran atau 2 pi R. Nah, sama dengan 45 derajat per 360 derajat kali 2. Nah, karena di sini jari-jarinya 14 cm, maka pi-nya kita pakai 22/7. Nah, jari-jarinya 14. Kemudian kita coret yang bisa kita coret ya. Nah, misalkan ini 7 dengan 14. Nah, ini dapat 2. Kemudian ini kita coret ya. Ini kita coret. Nah, dapat berapa? Ini dapat 8 ya. Dapat 8. Kemudian kita coret lagi. Ini dengan ini. Bagi 2. Ini dapat 1. Ini dapat 4. Nah, 22/4 ya. Bisa kita coret lagi. Kita bagi 2. Nah, ini kita bagi 2. Nah, ini kita coret. Nah, maka hasilnya sama dengan 11 cm. Jadi panjang busur PQ bisa kita singkat begini, sama dengan 11 cm. Contoh yang kedua, perhatikan gambar. Panjang jari-jari OM atau panjang jari-jarinya 21 cm dan panjang busur KM 22 cm. Hitung besar sudut KOM atau besar sudut pusat. Nah, kita masih pakai rumus yang sama bahwa panjang busur KM, busur itu pakai seperti ini, sama dengan sudut pusat, sudut KOM per 360 derajat kali, karena ini panjang busur hubungannya sama keliling lingkaran. Nah, kita masukkan angkanya. KM-nya itu 22 cm, sudut KOM per 360 derajat kali 2 kali 22/7 kali R-nya adalah 21. Nah, kita coret dulu yang bisa kita coret. Ini kita coret ya. Ini hasilnya 3. Kemudian ini kita coret. Nah, ini hasilnya 120. Kemudian kita coret lagi, misalkan ini dengan ini. Nah, ini hasilnya 60 atas 1. Kemudian kita coret lagi, ini bagi 2 ya. Ini 30 atas 11. Saya susun dulu supaya lebih jelas. 22 sama dengan sudut KOM per 30 kali 11 ya. Berarti kita kalikan silang begini ya. Ya. Sudut KOM kali 11 ini nanti menjadi per di sini ya. Per 11. Nah, ini 22 kali 30, posisinya di atas. 22 kali 30. Nah, kita coret. Atas dapat 2. Maka besar sudut KOM sama dengan 2 kali 30, 60 derajat. Kita pakai satuan derajat karena yang ditanyakan adalah besar sudut. Inilah besar sudut KOM. Kita mencarinya seperti ini. Jadi kita pakai satu rumus untuk mencari, misalkan yang ditanyakan jari-jari, besar sudut misalkan. Itulah jawaban untuk soal nomor 2. Mari kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh soal yang ketiga, perhatikan gambar. Jadi sudut pusatnya itu 60 derajat, jari-jarinya 18 cm. Hitung luas juring KOM. Jadi luas
juring KOM sama dengan sudut KOM, sudut pusatnya, per 360 derajat kali luas hubungannya sama luas lingkaran. Nah, kita masukkan angkanya 60 derajat per 360 derajat kali. Nah, di sini karena jari-jarinya 18, kita pakai 3,14 kali 18 kali 18. Kita coret dulu yang bisa kita coret. Ini kita coret. Ya, bawah dapat 6. Kemudian kita coret. Nah, atas dapat 3. Tinggal 3,14 kali 3 kali 18 kita kalikan sama dengan 169,56. Nah, satuannya sentimeter persegi. Inilah luas juring KOM. Contoh soal yang keempat, luas juring POQ 704 cm persegi. Jika jari-jari lingkaran 24 cm, hitung besar sudut POQ. Jadi yang ditanyakan adalah sudut pusatnya. Kita pakai rumus luas juring. Luas POQ sama dengan sudut POQ. Ini yang ditanyakan per 360 derajat. Nah, kalau luas hubungannya sama luas lingkaran, kita masukkan angka yang sudah ada di sini. Luas POQ, luas juringnya 704. Nah, kita tidak usah pakai satuan, nanti terakhir saja. Karena ini hitung besar sudut, nanti pasti satuannya derajat. Sudut POQ per 360 derajat kali, kita pakai 22/7 kali R-nya adalah 24 kali 24. Sekarang kita coret yang bisa dicoret. Ini kita coret. Ya, dapat 15 ya. Dapat 15. Kemudian kita coret lagi. Ini dapat 1, ini 15. Kita coret lagi, kita bagi 3. Misalkan ini dapat 5. Nah, ini dapat 8. Sama-sama bagi 3 ya. Bagi 3 5, bagi 3 8. Saya susun dulu. 704 sama dengan sudut POQ per 5 kali 22/7 kali 8. Nah, kita kalikan silang begini gitu ya. Nanti kita belakangan mengalikannya. Berarti sudut POQ karena ini kali 22 kali 8, berarti nanti posisinya di bawah 22 kali 8. Nah, yang atas berarti 704 kali 5 kali 7. Nah, kita lanjutkan sama dengan, nah, ini kita kalikan dulu misalkan, atau mau dicoret juga bisa. Jadi 704 kali 35 per 22 kali 8 itu 176. Nah, sampai sini sudah bisa dicoret ya. Ini misalkan ini kita coret. Nah, atas dapat 4. Nah, kita tinggal mengalihkan 4 kali 35. Hasilnya 140 derajat. Jadi, besar sudut POQ sama dengan 140 derajat. Itulah jawaban soal untuk nomor 4. Supaya lebih jelas, mari kerjakan latihan soal berikut. Supaya kalian menjadi lebih bisa, mari kerjakan latihan soal berikut. Perhatikan gambar, kamu hitung panjang busur AB dan luas juring AOB. Saya kira bisa ya. Nomor 1, kemudian nomor 2, diketahui luas juring POQ 1256 cm persegi. Hitung jari-jari lingkaran jika besar sudut POQ sama dengan 90 derajat. Pi-nya sama dengan 3,14. Yang ketiga, hitung panjang jari-jari lingkaran
jika panjang busur AB sama dengan 11 cm dan sudut AOB sama dengan 30 derajat. Silahkan kalian kerjakan, semoga kalian menjadi lebih bisa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.